pagi anak-anak ya. Anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Ibu guru harap kalian semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat ya. Pagi ini ibu guru akan menyampaikan materi pelajaran kita di kelas 5, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan alat gerak hewan vertebrata dan fungsinya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bermacam-macam organ gerak hewan vertebrata. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pada gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberi wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Pada gambar keempat, semakin lama dia mati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Anak-anak, pada gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, berisi gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Selanjutnya, gambar ilustrasi ini berupa gambar foto maupun gambar tangan. Gambar-gambar tersebut kemudian disusun dan mengandung sebuah cerita. Itulah yang dimaksud dengan gambar cerita. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks ya. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam. Cergam itu artinya cerita bergambar. Adalah rangkaian cerita bermakna berupa perpaduan gambar dan teks yang menjadi satu serta mengandung suatu cerita tersebut. Kemudian ada juga pamflet. Pamflet adalah media informasi yang berbentuk selebaran dicetak berisi informasi berupa teks atau gambar. Selanjutnya ada komik. Komik adalah suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna. Selain itu ada juga cover. Cover ini merupakan sampul pada majalah atau buku. Selanjutnya ada kartun. Kartun merupakan gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa dan gambar tertentu. Selanjutnya karikatur. Karikatur merupakan penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Nah, anak-anak, itulah tadi ragam gambar ilustrasi. Coba sekarang ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut ini sesuai dengan pemahaman kalian.
Nah, di sini ada sebuah gambar. Ada seekor induk kelinci yang memiliki 3 ekor anak yang sedang asik menyusui anaknya itu. Anak-anak kelinci hidup dengan rukun. Mereka selalu bermain bersama. Kelinci memiliki makanan kesukaan sejenis sayuran yang bernama wortel. Nah, berikutnya ada gambar kedua. Coba kalian ceritakan dari gambar ini, kalian bisa menyusun menjadi rangkaian sebuah cerita. Kalian coba lengkapi cerita berdasarkan ilustrasi ini. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya. Anak-anak, selanjutnya ada organ gerak hewan. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam ya, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Nah, kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang hewan yang memiliki tulang belakang atau yang disebut dengan hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Organ geraknya berupa kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Oleh karena itu, kelinci bisa melompat dengan kaki kuatnya. Selanjutnya adalah ikan. Organ gerak ikan adalah sirip. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Fungsi utama sirip adalah membantu ikan berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan di kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Nah, berikutnya katak. Organ gerak katak adalah kaki. Kaki katak memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membentuk katak dalam berenang. Otot kaki belakang pada katak sangat kuat sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat dengan jarak jauh dan cepat. Nah, selanjutnya adalah burung. Organ gerak burung adalah kaki dan sayap. Pada burung yang tidak dapat terbang seperti burung unta, maka kaki burung akan sangat kuat karena digunakan sebagai alat gerak utama. Namun pada burung yang dapat terbang, maka alat gerak utama berupa sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Nah, hewan berikutnya adalah ular. Organ gerak ular adalah otot perut. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan rusuk yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat atau melata. Nah, selanjutnya adalah kadal. Organ gerak kadal adalah kaki. Kadal merupakan reptil yang bergerak dengan menggunakan 4 kaki.
Fungsinya dapat membantu kadal berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air. Selain itu, kaki kadal juga digunakan untuk memanjat pohon. Nah, hewan selanjutnya adalah kambing. Organ gerak kambing adalah kaki ya. Kambing bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah adalah amati dan identifikasi cara gerak hewan yang ada pada video yang Ibu jelaskan tadi ya, berdasarkan struktur hewan, yaitu hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata. Kalian sebutkan keberadaan hewan tersebut, lalu berikan 3 contoh berdasarkan kelompok hewan tersebut. Kalian tuliskan di buku latihan masing-masing ya. Nah anak-anak, terima kasih pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi ini. Semoga video pembelajaran selanjutnya ya lebih bagus lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.